Oke. Jadi materi kita itu tentang persamaan trigonometri. Saya tidak apa namanya, tidak kasih kesempatan untuk mencatat. Jadi kalian nanti pintar-pintar aja lihat yang mana yang perlu dicatat ya. Jadi persamaan trigonometri. Kalau kalian lihat di bukunya, di buku cetakannya itu saya lihat dulu agak terlalu ribet, terus dia enggak apa namanya, enggak terarah dengan baik itu materinya. Jadi kalau kalian lihat apa yang saya ajarkan di sini berbeda dengan buku cetak kalian ya dimaklumi ya. Oke, saya coba kemas dia lebih apa supaya lebih mudah dipelajari ya. Oke, yang pertama kalian harus tahu dulu di kuadran pertama itu kan ada sudut istimewa mulai dari 0, 30, 45 sampai 90. Itu harus dihafal dulu untuk sin, cos, dan tan. Karena kalau kamu tidak tahu itu, bagaimana caranya kita bisa tahu untuk yang lainnya di kuadran 2, 3, dan 4. Ini saya sudah buat di sini, ada tabel ya. Saya sudah ambil. Jadi ini nanti patokan kita untuk mencari nilai sin kostan di kuadran-kuadran yang lain. Oke, saya coba pakai bantuan GeoGebra supaya lebih enak kita melihatnya. Mana tuh GeoGebra? Oh, ini. Oke, jadi dia modelnya seperti ini nih. Jadi saya asumsikan ini ya, jadi modelnya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini sudah terbagi 4. Ini ada kuadran pertama, itu nilainya di sini kan ada sudut alfanya ya. Kalian bisa perhatikan. Ini ada sudutnya ya, sudut alfa. Ini kebetulan sekarang nilainya 57 ya, 57 derajat ya. Ini di kuadran pertama itu nilainya dari 0 sampai 90 ya. Kemudian di kuadran kedua itu dari 90 sampai 180 ya, ini kuadran kedua. Kemudian kuadran ketiga itu dari 180 sampai 270 ya. Dan kuadran keempat dari 270 sampai 360. Jadi di sini itu perlu kalian ingat nanti di sini itu selain 0 derajat, di sini juga ada 360 derajat ya. Jadi ini yang akan nanti jadi patokannya kita. Ini ada model lain. Ya, ini ya. Saya hapus dulu. Nah, di sini kalau kita lihat, ini sudah ada anunya ya, sebutnya ya. Di sini selain 0, dia ada 360. 360 derajat. Nah, yang akan jadi patokannya kita itu adalah di garis X ini. Garis ini akan kita jadikan patokan. Jadi patokannya itu di 180 atau 360 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai sin, cos, dan tan pada tiap-tiap kuadran? Di sini ada kayaknya. Oh, cuman sin dan cos. Kalau sini, tunggu. Oh, di sini. Di sini ada ya. Nah, kalau kita mau lihat nih ya, kita pertama mulai dari sin dulu deh. Sin, kita mau lihat sin positifnya itu ada di mana? Coba saya centang. Nah, di sini di kuadran pertama itu sin itu nilainya positif. Lihat di situ ada tanda plus ya. Jadi di kuadran pertama sin itu nilainya plus. Nah, kalau saya geser ke sebelah, ternyata dia masih plus juga. Oke. Nah, terus kalau saya lanjut di kuadran ketiga nilainya jadi minus. Dan di kuadran keempat, dia kembali jadi minus ini ya. Oke, itu untuk sin. Nah, bagaimana dengan cos? Cos di kuadran pertama itu juga nilainya positif. Di kuadran kedua, dia nilainya negatif. Di kuadran ketiga, kalau saya geser nih, ini jadinya negatif juga. Terus di kuadran terakhir, dia nilainya positif. Jadi dua nilai yang positif ya. Kuadran pertama dan keempat. Dan terakhir, tangan. Kalau tan ini di kuadran pertama positif ya. Terus di kuadran kedua, dia berubah jadi negatif. Di kuadran ketiga, dia positif kembali. Nah, kuadran keempat dia negatif. Ya. Jadi kalau saya simpulkan, ini saya kasih geser dulu. Ini saya bisa tulis di kuadran pertama itu
semua. Bisa sekali. Oke. Di kuadran pertama itu semua ya. Semua itu bernilai positif. Terus di kuadran kedua itu sin yang nilainya positif. Saya kasih tulis huruf S saja dulu ya. Oke. Terus di kuadran ketiga itu yang positif tadi apa ya? Tan ya. Tan. Terus di kuadran keempat itu kosinus. Saya tulis cos saja ya. Nah, ini. Terus gimana nih caranya supaya saya bisa hafal? Ini kalimatnya agak nyeleneh ya, agak apa namanya, agak aneh. Well, tapi tidak apa-apa. Saya biasa kalau mau hafal yang ini, saya bilang begini supaya mudah ya. Ini supaya mudah. Ini bukan untuk ngejek orang. Saya bilang gini, semua setan kok. Begitu saya pakainya ya. Semua setan kok. Kan agak aneh kalau saya bilang, semua setan kok. Waduh, bukan maksudnya menghina kalian semua adalah setan. Tapi ini untuk memudahkan saya untuk menghafal. Jadi semua setan kok. Jadi yang pertama itu kuadran pertama itu semua nilainya positif. Yang kedua sin yang bernilai positif. Yang ketiga itu tangen, dan yang terakhir itu kosinus. Ya, saya singkat semua setan kok. Oke, nah terus bagaimana memanfaatkan apa ini kuadran-kuadran ini untuk mencari? Nah, kita pindah slide dulu. Kita kembali ke sini. Nah, misalkan nih ada contoh soal. Saya disuruh tanya. Misalkan kita mau cari sin 150 derajat. Nah, pertama kita cari dulu. Ini sin 150 itu letaknya di mana? Kalau kita lihat tadi di sini ya. Ini 0, di sini 90, di sini 180, ini 270. 150 itu ada posisinya ada di sini di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua tadi kan kita tahu di kuadran kedua itu sin nilainya positif. Berarti ini nanti hasilnya sama dengan positif ya. Tetap dia positif. Nah, kemudian kita pakai patokan itu yang kita pakai patokan adalah nih garis yang ini ya. Kita pakai garis mendatar ini. Nah, patokannya kita di 180 atau 0, tapi 0 kan nggak dipakai. Jadi kita pakai nanti selain 0 kan kalau terputar terus, nanti dapat 360. Jadi patokannya kita itu kita lihat yang mana yang paling dekat. Mau pakai 180 atau 360. Nah, di sini karena yang paling dekat 180, jadi kita pakai 180. Nah, sekarang kita ukur nih jaraknya dari 180 ke 150 itu berapa derajat? Ini dari 180 ke 150 itu berapa derajat? Ini tinggal kita kurangkan saja. 180 dikurang 150. Atau sama dengan 30 derajat. Berarti ini 30 derajat. Kalau 30 derajat, kita tinggal lihat saja di tabel ini. Ini sudah ada tabelnya. Sin 30 derajat itu berapa nilainya? 1/2. Berarti sin 150 itu nilainya 1/2. Gitu ya. Contoh yang lain nih. Misalkan saya disuruh cari cos deh. Cos 135 derajat. Cos 155 derajat itu berapa? Nah, pertama kita cek dulu. Dia ada di kuadran apa? Dan nilainya nanti apa? Positif atau negatif? Kalau kita lihat 135 itu ada di kuadran kedua ya. Kuadran kedua. Jadi dia ada di sini. Ini 135. Nah, di sini kita tahu kosinus itu positifnya di kuadran keempat. Di sini baru dia positif ya. Nah, berarti kalau di sini dia positif, berarti di kuadran kedua ini dia nilainya negatif. So, kita harus tambah di sini negatif. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita pakai patokannya yang mana nih? 180 atau 360? Karena yang paling dekat adalah 180, berarti kita pakai patokan di 180. Kita cek dari 135 sampai ke 180 itu berapa derajat? Ini tinggal kita kurangkan. 180 kurang 135 derajat. Itu berapa tuh? Ya kan 45 ya? 45 derajat. Berarti kita tinggal cari cos 45. Mana cos 45? Ini cos 45 ini. Berarti nilainya 1/2 akar 2. Nanti di sini 1/2 akar 2. Gitu.
Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Lanjut. Kalau lanjut bilang lanjut. Kalau ada yang mau bertanya, saya tunggu. Tidak ada? Lanjut. Ya, lanjut. Oke, lanjut nih ya. Nah, sekarang levelnya kita kasih naik nih. Bagaimana kalau misalkan soalnya jadinya gini. Ini saya hapus dulu semua ya. Nah, bagaimana kalau soalnya kayak gini? Cos X itu sama dengan minus 1/2 akar 3. Terus kita disuruh cari nilai X itu antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara kerjanya? Nah, perhatikan. Kalau kayak dapat soal kayak begini, ya kita tinggal buat dulu ya. Kayak gini. Nah, ini 180 derajat, ini 0, atau bisa juga 360. Tapi yang kita pakai nanti 360 ya. Di atas itu 90, di bawah 270 derajat. Oke. Nah, langkah pertama, kita cari dulu cos X yang nilainya 1/2 akar 3. Jadi negatifnya enggak usah dulu diperhatikan ya. Enggak usah diperhatikan dulu. Kita lihat dulu yang nilainya sudut cos X yang nilainya 1/2 akar 3. Mana tuh 1/2 akar 3? Cos 1/2 akar 3. Itu yang ini. Itu ternyata 30 derajat. Nah, kalau 30 derajat berarti kita pakai patokan tadi 180 dan 0 atau 360. Jadi kita buat dari sini nih, saya pakai warna biru deh. Saya buat 30 derajat berdasarkan patokan kita, garis patokannya yang ini. Ini saya buat 30 derajat. Terus di sebelah juga saya kasih gitu. Nih, kita buat 30 derajat. Ini juga kita buat, ke bawahnya juga kita buat 30 derajat. Nah, ini juga ke bawah kita buat 30 derajat. Nah, sekarang karena yang dia minta itu adalah yang nilainya negatif. Nah, kalau kosinus tadi di sini kan kalau saya ulang lagi ini semua tan ko. Berarti positif kosinus yang nilainya negatif itu ada di kuadran kedua dan di kuadran ketiga. Di sini dia nilainya positif. Ini tidak dipakai nanti. Ini juga tidak dipakai. Berarti yang kita pakai itu, nah ini saya hapus saja kalau gitu. Ini kan tidak dipakai. Nah, berarti yang dipakai itu adalah yang ini nih. 180 geser ke bawah 30 derajat dan 180 geser ke depan itu ke bawah lagi ya. Ini ke atas ini ke bawah 30 derajat. Nah, ini kalau geser ke atas 30 derajat berarti dia berkurang. 180 berkurang 30 derajat berarti sisa 150 derajat. Terus dia geser ke bawah. Nih, 30 derajat. Berarti dia bertambah ya. Bertambah 30 derajat. Berarti kalau dia bertambah jadinya 210 derajat. Ini semua sudah terletak di rentang ini. 0 sampai 360. Berarti jawabannya saya buat kurung kurawal itu adalah 150 dan 210 derajat. Ini dia jawabannya. Sampai di sini. Untuk soal yang kedua bisa dikerjakan model seperti ini. Lanjut. Kalau lanjut bilang lanjut. Kalau yang mau bertanya silakan. Pak. Ya, silakan Aron. Boleh izin Zoom dulu Pak. Mau pergi vaksin Pak. Waduh, kenapa enggak pergi memang tadi? Ya enggak apa-apa, karena ini kan direkam. Nanti saya rekamannya saya upload itu baru kasih masuk di grup. Oke, silakan. Ya, jadi kita lanjut. makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita lanjut nih. Lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Nah, sekarang tipe soal yang lain nih. Kalau ketemu pakai soal yang ini dulu deh. Misalkan contoh kayak gini. Misalkan saya mau pakai, saya tanya siapa dulu ya. Saya tanya Fabio. Halo Fabio. Halo Pak. Ya. Dari 3 ini sin, cos dan tan, kamu pilih yang mana? Sin, cos atau tan? Bebas. Tan. Tan. Oke. Saya ganti dulu soalnya ya. Tetap on dulu. Siapa Fabio? Kau yang bikin soal nih ceritanya nih. Fabio, tan tadi ya. Nih, tan. Ya Pak. Oke.
Terus ini tan X ya. Maunya plus atau minus nih, Fabio? Plus mau Pak, plus. Plus, oke. Maunya nilainya apa? Lihat di sini, ada di tabel. Kelihatan tabelnya di situ? Ya, pilih yang mana? Seperakar 3, 1, atau akar 3? Atau mau pakai angka lain? Jangan pakai angka lain ya, karena kalau angka lain tidak kita bisa dapat anunya, nilainya. Jadi mau pilih yang mana nih? Pilih. Yang satu mau Pak. Yang ini atau ini? Oh, satu ya. Oke. Fabio pilih satu ya. Jadi oke. Fabio pilih satu ya. Jadi saya taruh sini. Oke, terima kasih Fabio ya. Nah, sekarang kita mau coba nih. Ini untuk himpunan penyelesaiannya dari 0 sampai 360. Yang mana tuh nilainya nanti dapat tan X sama dengan 1. Ini saya hapus dulu. Mengganggu. Oke, jadi pertama kita analisa dulu mulai dari kuadrannya. Nah, ini tadi kan kalau saya buat semua C tan Ko. Berarti yang positif itu, ini kan dia maunya positif ya. Dia positif itu ada di kuadran ketiga dan di kuadran pertama. Ya, ini tidak dipakai nanti dan ini tidak dipakai. Oke, sekarang kita cek tan 1. Tan 1 itu yang nilainya dapat 1. Itu apa di sini? Yang dapat 1 ini tan. Yang dapat 1 itu kan 45 derajat. Ini ya. Berarti nanti dari patokannya kita itu 180 dan 360 bisa juga 0. Itu kita cari yang jaraknya 45 derajat. Nah, ini ke bawah kita tidak perlu cari. Kenapa kita tidak perlu cari? Karena nilainya negatif tadi. Kan yang positif cuma di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Berarti kita geser saja ke atas. Ini 45 derajat. Terus di kuadran ketiga, berarti kita geser ke bawah. Ini geser ke bawah sejauh 45 derajat. Nah, kalau yang pertama gampang ya. Mulai dari 0 ke atas ini. Kalau mau pakai 360 boleh sebenarnya ya. 360 ke atas itu berarti tambah 45. Tapi ini lewat coy. Kan batasnya cuma sampai 360. Berarti ini tidak dipakai. Ini tambahnya tidak dipakai. Jadi yang kita pakai 0. Ini ada pengganggu. Ini kita mulai dari 0. 0 ke 45. Ya 45. Berarti kita dapat solusi yang pertama itu adalah 45 derajat. Ini. Oke, yang pertama. Terus yang kedua di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga dari 140 kita move 45 derajat. Berarti ditambah 45. Nah, 180 tambah 45 berapa tuh? Itu kan jawabannya kalau tidak salah 225 ya. Berarti di sini 225 derajat. Gitu. Oke, sampai di sini bisa? Bisa ya? Oke, saya coba ganti model soal. Tadi kan soalnya yang langsung sudut ya. Misalkan tan 225. Sekarang tan X sama dengan sekian. Sekarang bagaimana kalau soalnya modelnya kayak ini? Misalkan saya punya, ya saya tanya orang lagi deh. Saya tanya Cisya. Halo Cisya. Iya, Pak. Nih Cisya, dari sin, cos, dan tan, kamu pilih yang mana nih? Mau pakai mana, sin, cos, atau tan? Bebas. Bebas saja. Sin, Pak. Sin, oke. Jadi kita coba nih. Soalnya sin X, ini sama dengan, saya tanya, siapa ya? Niki deh. Niki, pilih sudut bebas. Ya, bebas sudutnya ya. Ini enggak usah lihat yang di sini nih. Jadi kamu yang pilih bebas. Dari 0 sampai 90 kamu pilih sudut berapa, Niki? Bebas. 75, Pak. 75. Oke. Terus mau positif atau negatif? Positif Mas saya, Pak. Positif. Oke. Berarti sin X sama dengan sin 75. Ini ya. Ini saya hapus dulu ini, mengganggu. Oke. Nah, sekarang kalau sin X sama dengan sin 75 dengan interval dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Berapa nilai X yang memenuhi? Nah, kalau soal seperti ini X 400. Oke. Kalau soalnya seperti ini ya sama sih sebenarnya tekniknya. Kita buat dulu kuadrannya. Nah, kita lihat di sini yang diminta sin 75 yang positif.
Nah, sin 75 positif. Sin positif itu ada di mana? Nah, kalau saya buat tadi ini kan semua sekutan. Berarti kita cuma lihat yang positif nih. Sin positif di kuadran pertama dan kuadran kedua. Yang ini tidak dipakai nanti dan ini. Berarti kita cuma cari yang jaraknya 75 derajat dari patokannya kita. Patokannya kita apa? 180 dan 0 atau 360. Nah, kita coba nih. Yang jaraknya 75 dari 0. Ya, ini pasti ya. Ini 75 derajat. Terus ini lagi nih, 75 derajat. Ini 75 derajat. Ini sebenarnya enggak tepat ya, harusnya agak ke atas lagi sedikit, tapi enggak apa-apa. Nah, sekarang kalau saya pakai patokannya 0. 0 ke 75 itu jaraknya berapa? Ya 75 ya, pasti ya, 75. Dari 0 sampai 75 jaraknya 75. Jadi saya tulis di sini nih, 75. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari 180 sampai 75, tapi dia mundur. Ini berapa nih? 180 mundur 75, berarti 180 dikurang 75 derajat. Berapa tuh? 180 kurang 75. Itu dapatnya 105 ya? Berarti saya dapat lagi nih di sini. 105 derajat. Nah, itu saya sudah pakai 0 dan 180. Boleh enggak saya pakai 360? Boleh. Coba nih kita pakai ya. 360 bertambah ke atas nih. Ini bertambah ke atas 75 derajat. Berarti kita tinggal tambah. 360 tambah 75. Berapa tuh? Ini kalau saya tambah, nanti jadinya 5. Ini 3, 1. Ya, jadi 435. Apakah 435 saya tulis di sini? Tidak, coy. Tidak. Kenapa? Di sini batasnya 360. Berarti ini 435. Oh, kau sudah lewat, coy. Tidak boleh. So, yang dipakai cuman sampai 105 saja. Ya. Nah, sampai di sini oke. Ada yang mau ditanya? Jadi sudah ada 3 model ya. Tadi model yang pertama, sin langsung angkanya nih. Misalkan sin 15. Ini anjing nih, aduh, mengganggu sekali, coy. Sin 135. Ini kan tadi sudah ada modelnya ya. Terus misalkan sin X sama dengan sesuatu, ini juga sudah ada. Terus ada juga sin X sama dengan titik-titik. Bukan titik-titik ya. Sin berapa titik-titik gitu misalkan. Nah, ada lagi model lain. Model lain itu dia modelnya agak aneh-aneh. Ini saya coba minta ke siapa ya? Jennifer. Sorry ya, di sini agak ribut. Tapi suara saya masih jelas? Jelas juga. Oke, masih jelas. Oke, Jennifer, saya mau tanya nih, kamu mau pilih mana? Sin, cos, atau tan? Bebas. Kos mau Pak. Cos. Oke, kita pakai cos ya. Nih, saya pakai cos. Cosnya saya kasih agak aneh-aneh sedikit modelnya. Bagaimana kalau modelnya seperti ini? Ada dalam kurung, terus ada X. Terus kembali ke Jennifer lagi. Jennifer, mau tambah atau kurang nih, Jennifer? Kurang mau Pak. Kurang. Oke, kurang. Kurang berapa derajat? Pilih dari 0 sampai 90, bebas. Kurang 55 derajat mau Pak. Kurang berapa? 55 derajat. 55 derajat. Kalau kurangnya 55 derajat, ya oke lah, terserah. Nah, terus di sini saya mau kamu lagi pilih. Ini cos, perhatikan cosnya karena kamu pilih cos. Nah, perhatikan angka-angka ini. Kamu mau pakai yang mana? Saya tidak sarankan pakai 0 dengan 90 ya. Karena kalau 0 dan 90 nanti kau sendiri yang repot. Pilih mana? Mau 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, atau 1/2, terserah. Mau pakai plus atau minus, terserah. Jennifer, mau pakai plus atau minus, Jennifer? Positif mau saya Pak. Oke, positif. Oke, udahlah positif. Positif berapa nih yang dipilih? Positif. 1/2 mau Pak. 1/2 ya. Berarti ini sama dengan 1/2. Oke, ini soal dari Jennifer nih. Nah, terus bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ya, kalau soalnya seperti ini enggak usah pusing, cuy. Kita tetap pakai patokan di 180, 0 atau 360, ya.
Oh, sorry. Ini harus ada batasnya ya. Harus ada batasnya dari mana sampai mana. Ini saya pakai batasan dari 0, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 360. Jadi nanti tergantung soalnya. Dia maunya dari mana sampai mana. Ya, tinggal kalian perhatikan saja. Ini karena penting juga ini. Biasa kita salah gara-gara batas ini. Tidak perhatikan batasnya baik-baik. Akhirnya kita salah. Tapi oke lah. Kita coba cek dulu. Ya. Nah, di sini kita punya cos 1/2 yang positif. Sekarang kita lihat dulu. Langkah pertama kita lihat dulu. Yang positif 1/2 itu berapa nilainya positif? Sudutnya berapa? Ini kalau kita lihat 1/2 itu adalah 60. Berarti kita pakai nanti patokan 60 dari batas-batas ini. Yang patokannya kita ini. Nah, kita buat ke atas 60. Ke bawah juga 60. Di samping sini juga 60 ya. 60. Di sini juga 60. Nah, terus setelah sudah dapat seperti ini, kita lihat dulu cos yang nilainya positif. Karena tadi dia mintanya yang positif. Cos yang positif itu posisinya ada di mana? Kita coba ulang. Semua C dan O. Oh, berarti di sini ya. Berarti ini yang kita ambil. Daerah sini dan daerah sini. Yang ini enggak usah dipakai nanti. Enggak usah dipakai. Berarti yang ini kita hapus saja. Ini saya hapus. Nah, ini juga saya hapus. Berarti kita cuma pakai ini. Nah, sekarang kita cek. Yang pertama ini sudah jelas ya, dari 0 sampai 60. Berarti yang pertama itu jawabannya ke warna ini. Saya ubah dulu warna ini. Nah, yang pertama itu adalah dari 0 sampai 60 ya, jelas 60. Terus selanjutnya, yang ini sudah ke atas, yang ke bawah lagi. Yang ke bawah, dari 0 ke bawah. Ini kan kalau 0 ke bawah kan nanti jadinya minus. Kalau 0 kurang 60 itu jadinya minus 60. Nah, di sini kita tidak pakai. Kenapa? Karena startnya dari 0. Ini minus, coy, nggak dipakai. So, jangan. Ini ya, ini hilangkan saja. Terus kita pakai selain 0 kita pakai 360. Nah, 360 turun ke bawah. Berarti berkurang ya. 360 kurang 60. Berapa tuh? 300. So, di sini kita tambah lagi 1, 300 ya. Karena masuk dalam hitungan 360. Tapi kalau kita tambah ke atas, kita 360 terus kita tambah, ini kan masih bisa kan 360 naik ke atas. Nanti dapatnya 420. 420 terlalu besar, coy. Karena lebih dari lebih dari batasnya yang dikasih. Berarti jawabannya cuma 2. 60 dan 300. Tapi hati-hati. Ini sudah selesai atau belum? Belum. Karena ini dalam X dan di sini yang diminta X kurang 55. So ternyata ini belum selesai, coy. Jadi jangan dulu ditulis nih. Jangan dulu ditulis. Nah, di sini yang pertama kita dapat tadi adalah 60. Berarti kita harus buat seperti ini. X kurang 55 itu sama dengan 60. Jadi berapa dong? X kurang 55 sama dengan 60. Nah, kita bisa buat nih, kita kasih pindah aja. X sama dengan 60, ini geser ke sebelah ya. Jadi plus 55. Jadi jadinya berapa? 115. So ini yang kita pakai sebenarnya, bukan yang ini nih. Karena ini cuma untuk X, karena yang diminta X kurang 55. Lanjut. Itu yang untuk 60 ya. Nah, bagaimana dengan 300? X kurang 55 itu sama dengan 300. Berarti X-nya berapa? 300 plus 55 atau sama dengan 355. Nah, sekarang kita dapat dua angka nih. Cek kembali apakah angka ini berada di rentang ini atau tidak. Nah, setelah dicek, oh ternyata iya. 115 itu terletak antara 0 sampai 360. 355 juga terletak antara 0 sampai 360. Berarti jawabannya kita itu sebenarnya bukan ini ya, bukan ini, tapi yang warna biru. Saya kasih warna biru aja ya. Jawabannya harusnya ini. 115 atau 355. Kayak gini. Oke. Sampai di sini bisa? Lanjut? Lanjut ya. Oke, ini yang paling agak ini nih, agak aneh-aneh lagi nih. Oke. Tunggu, ini ada yang minta izin ke toilet. Kan dulu saya sudah bilang, kalau mau ke toilet bebas aja ke toilet ya. Yang penting cuma ke toilet. Tapi kalau mau meninggalkan Zoom, itu harus minta izin. Oke, soal model terakhir nih ya. Jadi ini ada soal seperti ini. Sekarang model terakhir itu modelnya agak aneh-aneh. Kalau ini saya enggak bisa suruh kalian minta apa jenis soalnya kayak gimana. Nih
saya bikin sendiri ya. Ini misalkan soalnya kayak gini nih. Gimana ya? Oke. Saya misalkan 2 sin X itu terus dikurang akar 2 ini sama dengan 0. Tentukan himpunan penyelesaiannya mulai dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan, saya belum pernah pakai pi ya. Pi dengan 360 itu sama aja sih sebenarnya. Mau pakai pi mau pakai 360, yang penting kamu bisa mengubah kuadrannya bagaimana kalau modelnya pi. Jadi saya cuma pakai 360 aja ya. Oke, biasa juga di soal itu pakai rentan ini 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Ini 2pi ini mengganggu saja sih sebenarnya. Saya malas lihat ini pi. Saya lebih senang pakai angka-angka begini. Tapi kalau dia bentuk pi, kamu harus bisa mengubah ya dari sudut biasa ke pi radian. Nah, sekarang kembali nih ke sini. Kalau soalnya seperti ini, bagaimana cara kerjanya? Kalau kayak gini, ini sebenarnya modelnya aja, bentuknya saja yang rumit. Tapi sebenarnya ini tidak rumit. Kita coba sederhanakan. Kalau kita sederhanakan nih ini saya geser ke sebelah nih. Ini negatif 1/2, saya geser negatif akar 2, saya geser ke sebelah, jadinya gini. 2 sin X sama dengan akar 2. Terus saya otak-atik lagi nih. Ini karena ada 2 nih mengganggu di sini, saya otak-atik jadinya gini. Sin X sama dengan akar 2/2. Jadi saya dapat ternyata seperti ini. Apakah kalian familiar dengan bentuk ini? Sin X sama dengan akar 2/2. Coba cek di sini. Ada enggak sin X? Oh, ini alfa yang tadi apa? Yang hasilnya akar 2/2. Enggak ada. Ini mungkin bisa diubah sedikit. 1/2 akar 2. Pokoknya kelihatan akar 2-nya. Sudah ketahuan akar 2. Oh, yang ini nih. Itu berapa? Oh, 45 derajat. Oh, gampang, coy. Karena kita sudah dapat 45 derajat, jadi kita cari saja sesuai dengan patokannya kita, yaitu patokannya kita adalah 180, 0, dan 360. Kalau kayak gini, ini sudah kembali gampang sekali, coy. 1/2 ya, yang positif ya, positif 45. Berarti geser ke atas ini 45. Ke atas ini juga 45, ke bawah juga 45, ke sini juga 45. Nah, sekarang kita cek untuk sinus. Sin, positifnya di mana? Saya pakai warna merah. Di sini semua setanko. Ini bukan positif sinus. Di sini juga bukan positif. Berarti yang diambil yang ini sama yang ini nih. Nah, sekarang tinggal dicek. Di kuadran pertama dari 0 sampai 45 ya jelas. Jawabannya X sama dengan, nih pertama 45 derajat. Terus yang kedua, dari 180 geser ke atas 45 derajat. Berarti tinggal kita kurangi. 180 kurang 45 derajat. Berapa tuh? Ini kalau dikurang dapatnya 135 ya. 135 derajat. Jadi di sini 135 derajat. Gitu. Selesai. Cuman gitu doang. Ya. Jadi enggak usah susah-susah seperti yang di buku. Aduh, saya lihat yang di buku itu ribet sekali. Padahal sebenarnya kita cuma pakai patokan 180, 0, dan 360. Ya, jadi kita cuma pakai garis ini. Terus ada enggak yang di sini yang bertanya, kenapa kita tidak pakai yang ini, Pak? Kenapa kita enggak pakai si garis ini? Ini kan sebenarnya juga bermanfaat juga ini sebenarnya. Kenapa kita tidak pakai yang garis ini? 90 dan 270. Ada yang tahu alasannya? Kenapa kita tidak pakai patokan yang ini? Kasihan dia. Kayaknya dia terabaikan. Yang dipakai cuma 180 dan 0, 360. Ada yang tahu? Enggak tahu ya? Ini enggak dipakai. Kenapa? Kalau kita pakai yang ini, sin-nya nanti berubah. Bukan jadi sin lagi. Dia berubah jadi cos. Makanya kita enggak pakai. Terus kalau cos dipakai di 90, itu berubah jadi sin. Kan bingung. Terus kalau tangens, Pak. Tangens kalau diubah ke 90 kurang atau 90 tambah, dia berubah jadi kotangens. Kan aneh. Jadi saya pakai, yang dipakai itu cuman 180 dan 0 atau 360. Oke. Aduh, minta maaf ini ya karena di sini banyak sekali pengganggu anjing-anjing ini. Aduh, kayaknya belum dikasih makan mereka jadi dia mengganggu.